Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang tansah dahat kehormatan wa nafsu khususan dumateng panjenenganipun Syekhina al-kiram murabbi ruhina Abah Soleh ahli mahbub wa zawjatihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ukrimuhum wa akramallahu alaihim. Kepada semua kawan, sahabat dan saudara-saudara saya semua, baik yang hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan ya lewat live katanya, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada panjenengan semua, dan doa saya semoga panjenengan semua senantiasa dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita ikrarkan dalam keadaan apapun. Terlebih di sore hari ini kita masih diberikan Allah hidayah, inayah, kekuatan, kesehatan. Yang paling utama, sore hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan sehingga kita masih bisa hadir, bermuajah bilwujuh, datang bersama dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Di antaranya yang jelas sore hari ini nek cara Jawane kita menyebutnya ngaji bareng gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah tholabul ilmi, mencari ilmu, yang mana mencari ilmu itu diwajibkan dalam Islam untuk muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mencari ilmu juga benar-benar perintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Minal mahdi ila lahdi, dari iyunan sampai nanti ke pendosan itu, ke kuburan, juga memang kita masih diperintahkan untuk mencari ilmu. Jadi memang sama sekali tidak ada benarnya jika ada orang mengatakan aku tua, aku tak ada ngaji itu salah. Karena pada dasarnya menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, ngaji ini tidak ada batasnya. Dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu itu banyak sekali. Hadisnya sahih semua. Sering saya katakan, di antaranya siapa orangnya yang hadir di majelis ilmi atau majelis zikir, man khadoro fi majelis ilmi atau fi majelis zikri, maka afdolu, dia lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kayaknya aku sampean belum tahu lah kalau sholat sunat 1000 rakaat. Yang kedua, lebih utama daripada membesuk saudara yang sedang sakit, jumlahnya 1000. Lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada
membesuk 1000 saudara yang sakit, dan lebih utama lagi daripada kita bertakziah kepada 1000 jenazah. Keistimewaan yang luar biasa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau hadir di majelis zikir atau di majelis ilmu. Rasulullah juga pernah bersabda, orang-orang yang al-alim wal muta'alim, orang yang mengajar dan orang yang mengaji gitu, itu secara pahala gitu, keduanya itu sama. Jadi sebenarnya saya dengan panjenengan ini enak panjenengan yang mendengarkan itu pahalanya sama dengan saya yang di depan. Kanjeng Nabi sampai dawe syarikani, terus beliau berisyarat dengan 2 jari antara jari telunjuk dan jari tengah, berdampingan, sama secara masalah pahala. Terus di situ disebutkan lagi oleh Rasulullah bahwasanya orang alim atau orang yang mau mengajar dan muta'alim, orang yang mau belajar mengaji, itu di antara manusia yang banyak itu untuk masalah kebaikannya tidak ada yang bisa menandingi. Jadi di dunia ini yang paling istimewa kedudukannya adalah al-alim, orang yang mau mengajar, terus al-muta'alim, wong sing gelem ngaji. Ini di bab fadhailul ilmi, keutamaan ilmu. Lalu semisal ada orang yang bertanya, nah kalau dengan orang yang ahli sholat malam, mulia mana semisal gitu ya. Kanjeng Nabi di sana mengatakan keduanya sudah tidak ada yang membandingi dalam segi keistimewaannya. Maka dari sini bisa kita paham bahwasanya siapapun yang melakukan ibadah apapun, wong semisal iso sholat wengi, ibadah dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan ilmu itu juga pasti lewat ngaji, gitu ya, paham ya? Semisal kalau yang sing jihad istimewa mana? Kanjeng Nabi mengatakan lebih istimewa wong sing golek ilmu atau wong sing mulang. Kenapa? Ya bisa difahami. Kenapa? Ya karena mereka bisa berjihad, mereka paham tentang ilmunya jihad juga dari mengaji. Paham ya? Jadi semuanya bisa diperoleh itu ketika orang itu mengaji. Ono sing mulang, ono sing ngaji. Ini makanya dalam segi keistimewaan tidak ada bandingannya. Nah saiki wong arep nglakoni salat sunat. Nggih. Ya mungkin kayak jenengan saya itu pernah diceritani. Maksudnya seseorang teman sih sebenarnya, dia cerita kepada saya, tapi dia nggak paham, artinya mungkin dia lupa atau gimana. Alhamdulillah bah aku wis bar sholat tahajud. Alhamdulillah mas loh, sholat tahajudnya kapan? Mau nembi. Loh, lah tadi apa jenengan asalnya piye? Saya nonton TV, nonton bola, saya ngopi, terus tekan jam 2:30 aku sholat tahajud. Kalau menurut panjenengan ini boleh apa enggak? Ya? Boleh apa enggak? Enggak boleh ya? Kenapa? Karena sholat tahajud itu memang harus sesudahnya tidur, walaupun tidurnya cuma sekejap. Paham ya? Ini kan menandakan orang yang dia melakukan ibadah tapi tanpa didasari dengan ilmu. Maka jawabannya mardudatun latubal, itu contoh kecil, belum contoh-contoh yang lain, banyak sekali contohnya. Maka dari itu ketika Kanjeng Nabi menjelaskan keistimewaan orang yang mau mengajar dan orang yang mengaji itu lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, itu benar. Karena semua pengetahuan, semua ilmu yang diamalkan melalui amalan-amalan itu didapatnya dari ngaji. Itu ya, paham ya? Kenapa saya ini sampaikan kepada panjenengan? Biar panjenengan itu tidak mamang, biar panjenengan itu mantep. Jadi orang merasa rugi, apalagi merasa menyesal. Duh, udan-udan aduh soko karang gitu kok. Aduh udan-udan dari Karangpucung kok gitu kan. Dari Kawunganten, dari mana lagi, dari Sidaurip, dari Sidoarjo, banyak kan. Mas Faiz malah dari Kedungreja dengan keluarga. Wah, olehnya apa gitu kan. Nah, maka ini tak jelaskan biar panjenengan itu mantep. Oh, ternyata orang hadir di majelis ilmi, majelis zikri itu lebih mulia daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih mulia lagi daripada atau lebih utama lagi daripada
orang yang membesuk 1000 saudara yang sakit. Lebih utama lagi daripada orang yang bertakziah 1000 orang yang mati utawa jenazah utawa mati. Jadi bisa dipahami. Saya itu tidak kepengen panjenengan pulang dengan menyesal ngaji jebule ora oleh apa-apa. Enggak. Ini panjenengan dari besar, ini panjenengan simpen yang di hati. Alhamdulillah, seandainya saya tidak berangkat, mungkin saya tidak dapat keistimewaan itu. Paham ya? Itu yang pertama. Semoga apapun yang kita lakukan senantiasa diterima dan diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu terhatur kunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mau dan mampu. Ini yang menjadi catatan. Karena banyak sekali sebenarnya para nabi dan rasul itu yang mau. Sebenarnya mereka bersedia mensyafaati umatnya, namun mereka tidak dikasih kemampuan Allah. Karena semuanya mempunyai kesalahan, semuanya mempunyai dosa, yang mana itu semua menghalangi mereka dari memberikan syafaat, kecuali Rasulullah. Dan Rasulullah memang maksum, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Maka hanya beliau yang berhak mensyafaati umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan nanti mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan sore yang istimewa ini selalu saya mengatakan di setiap keadaan itu istimewa. Karena bagi orang mukmin semua yang terjadi itu adalah baik, gitu ya. Jadi tidak ono bahasane wong mukmin kok iki mung seandainya ora udan yo aku iso ngene enggak. Wah, iki mujane agar kowe udah kayak iki aku mungkin ndak koyo iki enggak. Mukmin tidak seperti itu. Ya, mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin itu akan selalu ridho dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Lah ridho itu apa? Ridho ialah sururul qalbi bimaril qadha. Maksudnya apa? Hati itu selalu ceria, hati itu selalu bahagia seiring dengan berjalannya qadha. Okay? Ini wong mukmin, seiring dengan berjalannya qadha. Jadi tidak pernah ono bahasa iki. Jadi aku ditetekno kayak gitu teman enggak. Mukmin tidak seperti itu. Terus ditambahin meneh wong ridho itu bagaimana? Di samping sururul qalbi bimaril qadha ditambahin meneh wasukunul qalbi inda adamil ma'lufat. Apa itu namanya? Hati ini tetap tenang walaupun apapun yang diinginkan itu belum kesampaian. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Mungkin aku sampean iso senyum, iso senyum ketika qadha itu berpihak kepada keinginan kita. Aku sampean iso nyaman, iso bahagia ketika ya Allah Gusti kula dodol nyuwun diparingi sing laris sing berkah. Esok-esok buka warung dodol laris berkah temenan. Senyum ya. Senyum karena qadha itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana jika itu dibalik? Ya Allah kula diparingi sing laris sing berkah, ternyata buka awet esok tekan sore dak ono wong tuku. Apakah tetap bisa alhamdulillah apa innalillah apa Gusti Allah kebangetan temen sih nggak ketone wis ora gelem dadi pangeran tak ganti bayar kan enggak seperti itu kan. Ini kan repot sekali gitu loh. Lah padahal ditambahin sing dari wong ridho itu di samping sururul qalbi bil maril qadha ana tambahane meneh wasukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Ati iki tetep tenang senajan perkara sing dikepingini durung ana. Iki angel lho, nggih. Ini sulit. Kita masih bisa nyaman, masih bisa tenang, masih bisa senyum walaupun keinginan-keinginan yang diinginkan itu belum kesampaian. Ini sulit. Umumnya orang awam, ya aku sampean ini masih nek jaluk dikei disembadani karo Allah senyum. Nek jaluk urung dikei utawa urung disembadani biasanya merengut. Nggih. Aku sampean kan cara bahasa alirannya kan ijen melu ini ya, thariqah gregetiah itu ya. Thariqah gregetiah itu piye? Nek pas lagi greget ya gelem nangi wengi, gelem ibadah, masalahnya duwe masalah sing gede gitu kan. Nek wis dak greget ya ora, itu kan. Nah ini ngot-ngotan ini bahaya. Tapi apakah seperti itu enggak baik ya? Tetap baik daripada sing sama sekali ora.
gitu ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu memang diambil yang paling tidak baik untuk membandingkan keadaan itu menjadi baik. Karena keadaan seorang mukmin, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Paham ya? Nah, yang mau saya jelaskan ya sore hari ini kepada panjenengan semua, banyak pengajian yang di situ sudah menjelaskan tentang ahli surga, gitu kan. Ciri-ciri ahli surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah itu penting? Menurut saya pribadi penting. Kenapa? Karena itu mengacu, membuat, menjadikan satu support menaku sampean bisa seperti itu. Namun sore hari ini saya tidak membahas tentang ciri-ciri orang yang masuk surga, tapi saya membahas kebalikannya. Kebalikannya artinya bukan ahli neraka, bukan. Cuman sebenarnya kesimpulannya sama, cuma di sini bedanya saya akan membahas atau menjelaskan tentang orang-orang yang di situ haram kulitnya tersentuh api neraka. Nek ahli swarga aku sampean ketoke durung pantes, ngoten ya, durung pantes. Tapi nek seumpamane didokok neraka, melihat siksanya yang begitu luar biasa, ketoke aku sampean yo ora mungkin kuat. Mulane bener cara Abu Nawas dungane kan ngoten nggih, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Nggih Gusti, saya ini bukan ahli surga, tapi kula mboten kuat nek dilebokaken teng neraka. Iki kan nyewoi. Wong-wong sing seperti ini nyewoi, tapi wong-wong sing nyewoi, wong-wong sing unik seperti ini biasanya malah dikasihi karo Gusti Allah. Contoh meneh kaya ana wong donga, wong donga iki kadang saya sendiri tuh sering doa dengan doa ini, tapi saya tidak berani berdoa ini ketika mimpin doa wong akeh. Tapi nek semisal tengah wengi ngono dikai kesempatan iso tangi, kadang saya sering berdoa dengan doa ini. Tapi doa ini nakal. Ngoten nggih. Tapi walaupun seperti itu apa tidak boleh? Karena Allah itu justru murka ketika ada hambanya tidak mau meminta. Paham ya? Ono donga ki ngene. Allahumma inna nas'aluka. Ngoten ya. Allahumma ini tidak tak buat jamak karena saya tidak berani mengatakannya di orang banyak. Mungkin gue khusus, tapi sampean kok gue khusus ya kena. Semisal Allahumma inni as'aluka, ya, rizkon halalan kathiron, ya, rizkon halalan toyiban kathiron mubarokan. Ije ditambahi bila ta'abin wal masyaqah. Ini apa maksudnya dengannya? Ya Allah Gusti kula nyuwun rizki ingkang kathah. Rizki ingkang halal pertama. Terus rizki ingkang kathah, halalan toyiban, rizki ingkang halal, rizki ingkang toyib, ingkang bagus. Karena ada rizki halal tidak bagus, ada, tapi ini nyune sing rizkon halalan, rizki yang halal, toyiban yang toyib yang bagus, ditambahi meneh kafiron yang banyak, ijen jaluk meneh ditambahi mubarokan yang berkah. Mawi ditambahi meneh bila ta'abin wal masyaqah. Itu artinya apa? Dengan tanpa kangelan karo rekoso. Jadi nakal. Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki sing halal, sing thayyib, sing kathah, sing berkah, tapi tanpa kangelan, tanpa rekoso. Ana kawula iki ndonga ngono kan unik ya. Tapi walaupun seperti itu Allah tidak murka. Justru ketika sampai nek ndonga, nek gak gelem ndonga Allah murka. Kamu harus berdoa, harus meminta. Gitu ya. Misal panjenengan mau memakai doa itu boleh, kenapa tidak? Allah itu mbok jaluki donga model piye bae gelem. Kersa, karena Allah memang zat yang menyediakan semua apapun yang diminta hambanya. Dan yang perlu difahami ya, di masalah doa ini yang perlu sampean pahami, ini ada bahasanya iki kan. Ketika seseorang itu dikasih kesempatan Allah untuk beristighfar, ya kan? Pasti Allah sudah menyiapkan ampunannya. Paham ya? Jadi ketika Allah hamba kok iso muni astagfirullahaladzim, iki Allah wis menyiapkan ampunannya. Jadi ayem mo sampeyan ketika iso muni astagfirullah. Lah ketika ada orang kok diberi kesempatan Allah untuk berdoa, pasti Allah sudah menyiapkan ijabahnya. Mesti disiapno. Cuman yang menjadi masalah ijabahnya ini tidak tergantung kita, tapi tergantung Allah. Nek tergantung aku sampean kan Gusti, dino Senin kula setor motor Gusti 750.000, seniki nembe enten 100. Dino Senin kudu ono 650.
Itu kan? Itu nek sesuai keinginan kita. Tapi Allah kan tidak ngono. Dino Senin udah dikei ngeten nggih. Dino Selasa telat Rebu telat akhirnya dendo. Tapi dino Jumat dikei 2 juta semisal. Kena nggo bayar dendone karo kena nggo jajakno bojone anake dan sebagainya. Dan Allah itu bebas. Ya mu binafsihi ya. Nggih mukhalifatul falil khawadisi bebas semua. Paham ya? Sekali lagi yang mau saya jelaskan sore hari ini bukan tentang ahli surga, karena mungkin kita semua belum pantas. Saya mau menjelaskan tentang orang-orang yang kulitnya haram tersentuh api neraka. Nah ini bukan sami mawon ahli surga, bahasanya seperti itu. Aslinya yang ngono tapi kita mengambil bahasa yang lain. Ini redaksi hadisnya ada 2, tapi sebenarnya sama. Yang satu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nek ngendikane Imam Ahmad itu khurima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahdin qaribin minan nas. Jadi tidak ada permulaannya. Tapi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sing ning kono diceritakno karo Abdullah bin Mas'ud ada permulaannya. Jadi suatu hari Rasulullah itu bareng-bareng karo sahabat. Ini redaksi hadisnya juga, cuman sebenarnya kesimpulannya sama. Suatu hari Rasulullah bareng karo sahabat, terus Rasulullah takon, wahai para sahabat, nggih cara bahasa Indonesia mawon, maukah kalian saya tunjukkan tentang orang-orang yang kulitnya haram tersentuh api neraka? Maka bareng-bareng sahabat menjawab, nggih Kanjeng Nabi. Kersa purun Kanjeng Nabi, karena itu sesuatu yang luar biasa, mestinya kabeh-kabeh kepengin. Maka Rasulullah menjawab atau menjelaskan, orang-orang yang haram kulitnya tersentuh api neraka adalah yang pertama, yang ini benar, kullu hayyinin, setiap orang yang hayyin. Yang kedua layinin, nanti tak jelaskan semua. Yang ketiga sahlin, yang keempat qaribin. Hayyinin itu apa? Hayyinin itu orang-orang yang mempunyai tauhid yang mantep, sing mateng tauhidnya. Orang-orang sing tauhidnya mateng, yang mereka mempunyai ketenangan, mempunyai keteduhan, baik lahir maupun batin. Mereka tidak labil, tidak gampang marah, nggih. Nek mengambil keputusan itu penuh pertimbangan. Ora seneng memaki, ora seneng melaknat. Iki hayyinin. Sithik lafale tulisannya ha ya non, tapi tafsirannya seperti itu. Intinya wong sing tauhide mateng, wong sing bijak, nggih. Sing tauhide mateng, sing bisa duweni ketenangan lahir maupun batin. Nah, orang-orang yang seperti ini sulit, dan zaman sekarang orang-orang yang seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Bukan cuma nenggone perkampungan ya. Di bangsa ini sebenarnya butuh orang-orang yang seperti itu sekarang ini. Karena kabeh-kabeh opo-opo memutuskannya ketika mereka emosi. Nggih, nalikane ana sesuatu sing ndadekno perpecahan, ndadekno apa beda pendapat, terus ana dendam, saat itulah memutuskan masalah, padahal tidak boleh. Nggih. Kita memutuskan sesuatu di saat emosi ini tidak boleh, pasti hasilnya buruk, pasti. Gak mungkin wong emosi memutuskan sesuatu perkara kok bener, gak mungkin. Pasti buruk. Ini memang di Sayyidina Ali sing dawuh, ojo pisan-pisan gue memutuskan perkara ketika kamu dalam keadaan emosi. Nggih. Nek wong rumah tangga itu seperti itu ya. Jangan. Ya, apapun yang terjadi, engko dhisik. Brung royang sing siji maune linggih ngadeg melu ngadeg kan. Dutin sing lanang sing wedok melu dutin gitu kan. Ya wis saiki piye? Ya wis piye pingine gitu kan. Wis tak begat wae, ora apa-apa, aku wis diganti nek. Waduh. Ya repot seperti itu. Nih, pasti terjadi kalau seperti itu, dan nanti akhirnya pasti penyesalan. Sama aku sampean sing kan wis do anak kepengin. Sing kepengin ono sing urung anak ya. Oh iya, maaf ya Mas Orik ya. Kecuali sampean. Oh Fitri ya, ya Fitri, maaf ya Fitri ya. Ini maksudnya kan support melik cepet itu, maksudnya seperti itu. Ya. Apapun yang kita lakukan kepada anak-anak kita, jangan pernah didasari dengan rasa marah.
ojo karo emosi walaupun kelihatannya kita marah. Kowe temenan anak nglakoni perkara elek kan kudu kesuh wong tuwa asline. Tapi jangan pernah sing atimu sing paling jero itu jangan pernah ada rasa benci atau marah. Tetap landasannya sayang. Tetap landasannya sayang, aku sayang, mulanya kita kandani. Tapi itu jangan diperlihatkan di anak kita. Yo ketone sangar, yo kesuh. Oh, gue nggak kayak gue maning ora tak nih jajan maning esok-esok. Terus no, ya kayak mau kesuh, tapi tetap hati ini harus dilandasi rasa sayang utawa ojo ono rasa benci. Dan itu menunjukkan aku sampean ada emosi, karena ketika emosi mesti salah. Ini kabeh di semua hal seperti itu. Kenapa kok aturan itu kok akeh sing salah, akeh sing getun, akeh sing menyesal? Kenapa? Ya karena ketika memutuskan itu dalam keadaan emosi, nggak boleh. Oke, yang pertama lah, orang yang hayyin itu seperti itu. Wong sing tahu kita mateng, sing deknen paham kabeh bahwasanya segala sesuatu ini ya memang dari Allah, tidak ada yang lain. Wah, ya angel lek ngoten ya mesti angel. Wong hadiahe haram kejilat geni neraka. Nek sing gampang hadiahe mung trimo kipas angin gampange. Nek sing angel ya iki mesti wong angel lho. Berkat bangsa dicangkingi bae ya. Berkat maning. Iya, iki hadiahnya masalahnya haram kesentuh api neraka, makanya ya berat. Tapi walaupun berat bukan berarti mustahil. Udah ono sing mustahil. Ya, menungso iki makhluk yang paling unik di antara empat makhluk Allah yang diciptakan. Allah nyiptakno bangsane malaikat, Allah nyiptakno bangsane jin. Setan itu bagian daripada jin. Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan manusia. Manusia ini yang paling super, yang paling istimewa daripada tiga yang lain itu. Karena malaikat mau dikai rasa taat karo Gusti Allah. Mulane malaikat Jibril itu pernah cemburu, ada kecemburuan sosial. Nah, ini belum betul tidak menungso mawon si Gusti pernah itu dalam satu kitab dijelaskan. Kenapa? Ya karena malaikat Jibril mau kayak wedok, orang iso ngapa-ngapa. Ya, jadi aja pengen aku kok kepengen dadi malaikat, tidak usah. Nggih koyo menungso bae kayak gini bae. Main kayak gini. Nah. Iya. Gibah oleh ya. Ngomongin bojone sithik-sithik oleh, gamane kan wong menungso. Yang kedua setan. Setan itu mau dikai nafsu, mau dikai amarah tok. Diopo-opo kesuh apa-apa ngelaknat dan lain sebagainya. Hewan, apa meneh hewan? Nggih. Hewan mung dikai nafsu, makanya uripe sing dipikir ya mung trimo makan, bagaimana makan, terus bagaimana caranya berkembang biak ya, berhubungan enggak suami istri ya, hewan masuk suami istri ya, berhubungan antara lain jenis kan seperti itu toh. Jadi uripe mung kuwi tok, enggak ada yang lain. Kalau manusia istimewa dia. Di samping dikai otak, kena mikir, wah iki kulane HP 1 juta nek tak dol mung 1.100.000 badine 1.100. Tapi sing tuku kancane ora apa-apa lah, kancane 1.200 lah. Ini kan otak. Bisa untuk mikir. Iya, enggak masalah. Oh itu halal itu kan. Oke, dikai otak, kena mikir. Dikai hati, loh, hati ini luar biasa. Wah, hati itu tempatnya sembarang kalir. Dikai nafsu. Maka nek ana menungso aku nek nikah tidak krono nafsu, langsung jewer kupinge. Lah nek ana nafsu kowe iki ngapa? Yo epleh-epleh tok enggak ada nafsunya. Iya kan? Ya katakan saja ya nafsu, cuman manusia itu ada yang diberi keistimewaan bisa mengimbangi bahkan bisa mengendalikan nafsunya. Tapi tetap ada nafsunya. Dikai otak, dikai hati, dikai nafsu, iso taat, iso maksiat dan lain sebagainya. Nek kurang ajar suul khotimah ya neraka, nggih. Nek apik husnul khotimah ya swarga. Makanya ada bahasa ketika manusia itu baik, soleh, maka dia akan lebih baik daripada malaikat. Tapi ketika ada manusia itu kok bejat, dia akan lebih bejat daripada hewan, bahkan lebih bejat daripada setan atau iblis. Ya seperti itu karena memang
peringkatnya Allah perangkat didadekno ya seperti itu. Bang ya. Yang pertama hayyin, orang-orang yang mateng tahu kita, sing mempunyai keteduhan jiwa, nggih. Baik secara lahir maupun secara batin, udah labil, tidak gampang marah, penuh pertimbangan, nggih. Tidak senang melaknat wong, teduh jiwanya. Kenapa? Karena dia paham kabeh iki sangka Gusti Allah. Orang-orang yang seperti itu wis paham nek ning donya iki ndak ono sing kebetulan, itu enggak ada. Ya aku sampean kan cek sering seperti itu. Wah, kebetulan Mas, HP ini lagi langka dengan mengeneh itu ya. Padahal wis di skenario Mas, asli. Oh, kae kau lagu jenenge Agus iki arep bayar iki. Iki piye carane entuk duit tuh tak kon wong, ana wong sing ning kono butuh duit tak kontrolno atul habis seperti itu. Jadi bahasanya kebenaran Mas dengan ini sebenarnya nggak ada. Tapi kita mencapai level itu sulit. Mengkoman dan suwe. Ya kuwi nggone wong hajin itu yang sudah bisa seperti itu. Ya kan? Tapi jangankan masalah-masalah yang gede. Nggih, daun saja itu yang jatuh dari rantingnya, dari dahannya, itu wis di skenario. Gak ono sing luput dari skenario, wis di skenario kabeh. Engko iki tiba. Engko ono wong nyabu, engko wis semua. Makanya nek cara bae kan itu satu langkah manusia kok salah ini merubah takdir sing akeh banget. Itu menang. Iya, ono sing salah kok mesti merubah semuanya. Ya memang kudune seperti itu. Jadi nek ngadepi wong ya biasa saja. Ya karena memang ya seperti itu adanya. Ini haji. Yang pertama. Terus yang kedua siapa? Orang yang haram kulitnya tersentuh api neraka. Khurima ala nari kullu hajinin layinin. Yang kedua layin. Siapa layin itu? Layin itu orang yang lembut dan santun, baik bertutur kata ataupun bersikap, tidak kasar. Ya, ini layin. Tidak semaunya sendiri, orang galak, orang seneng ngomel wong sing ning kono beda pendapat karo dekne. Contohnya siapa? Ya uswatun hasanah lah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita paham dari serat sejarah Rasulullah, kita paham. Zaman Arab nggih, isih jahiliyah. Iki nek sampean maca cerita iki luar biasa. Kejahatan di era itu dengan kejahatan di era sekarang sama sekali tidak ada apa-apanya era sekarang. Siki wong jahat-jahate wong nggih, semisal sa Indonesia sing tegel mendem anake urip-uripan itu kayane berapa puluh tahun mbek ono siji mungkin seperti itu. Ya kan? Sing tegel gampangane apa? Oh, ibune terus di apalah digawe koyo kewan itu yang paling jarang sekali. Tapi kalau dulu di zaman jahiliyah itu seperti itu semua. Wong zaman biyen itu wong Arab ya zaman jahiliyah kuwi ndak ono sing bojone siji apa loro dak ono. Ada yang 10, 20, 30, 40, 150 gitu. Pokoknya wongnya anggere duwe awake kuat sehat, pokoknya bojone akeh gitu. Yang wanita bagaimana? Ya nasibnya memang seperti itu. Nek iso tinggu nek iso tinggu dibuang. Wis biasa. Makanya situ sering nek orang-orang itu sering seneng bahas poligami itu loh. Kadang itu mereka salah sebenarnya. Tentang ayat poligami itu toh. Itu salah. Nggih. Ana ayat sing unine kan wonten nggih. Apa? Sing fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba gitu ya. Terus fa'in hiktum ala ta'dilu fa wahidatan ya. Kalau salah nanti dibenarkan. Intinya kan nikahilah wanita yang cantik 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau kamu tidak bisa adil ya 1 saja kan gitu kan. Kefahamannya wong-wong kan kuwi kon nambah gitu kan. Kon nambah, kon wayo, kon nambah. Padahal kalau kita melihat asbabun nuzul daripada surat ayat itu sebenarnya, ayat itu justru dulu itu untuk membatasi. Karena orang Arab jahiliyah dulu tidak ono sing bojone 4 Mas. 10, 20, 100 itu. Maka ayat itu diturunkan
men paling akeh papat. Itu pun wis distandarno sebenarnya. Kenapa harus 4? Iki kudu diceritakno ora? Enggak masalah ya. Ilmu ya. Nggih. Jadi gini. Sayyidina Umar itu pernah. Sayyidina Umar ini kan salah satu pemimpin yang luar biasa. Nek bengi itu beliau tidak pernah tidur. Keliling-keliling. Kok terus ana mbok rondo nini-nini gitu kan. Arep masak kalau ono sing dimasak anake do nangis, sing dimasak mung trimo banyu, trimo dikeki watu gitu kan. Terus anake nek takon wis mateng apa durung, kuwi anggere turu sik, engko tuli mateng padahal ya ndak mungkin mateng sing digodhog watu. Itu terus Sayyidina Umar mikul gandum diberi itu kan biasa. Lah suatu malam Sayyidina Umar itu melaku gitu terus ono seorang wanita yang bersyair. Orang Arab itu senangnya bersyair Mas, nyanyi lah caranya. Yang isi nyanyiannya itu sebenarnya nek diomongno itu diantaranya nih. Kalau seandainya saya itu tidak takut dosa, pasti ranjang ini sudah diisi oleh pria. Kalau saya tidak, semisal tidak orang malas karo bojoku sing lebih jihad itu, saya pasti akan melakukan zina. Terus pokoknya ini lagu tentang ya Mas ya, bahasanya mungkin nih. Wong wedok sing kepengen intinya seperti itulah, kepengen berhubungan intinya seperti itu. Maka Sayyidina Umar memberanikan diri, Mbak, loh kok sampean bersair seperti itu gitu kan? Alasannya apa? Ya saya memang sudah lama tidak melakukan hubungan itu. Lah suamimu kemana? Suami saya jihad. Akhirnya Sayyidina Umar terus kondur tanya karo anak putrinya namanya Hafsah itu ditanya, Dok, asli ini kekuatannya wong wedok itu piro? Kekuatan untuk mempertahankan tidak melakukan hubungan itu berapa? Ya kalau untuk tahunan, sisi tahunan itu 4 bulan Pak. Jadi 4 bulan itu sebatas maksimal, tidak akan kuat lebih lama daripada itu. Gitu ya. Lah nek untuk mingguan 4 hari, maka ya kuwi dijatah papat itu. Makanya terus Sayyidina Umar langsung memutuskan membuat undang-undang bahwasanya mulai sekarang tidak ada perang yang waktunya melebihi daripada 4 bulan. Wis ana apa-apa pokoknya seurungnya 3 bulan suami-suami itu harus pulang. Kasihan istri-istrinya di rumah. Paham ya? Ini seperti itu. Jadi bisa kenapa harus papat ya? Karena memang pasti jadi men seperti itu jadi yang pun salah lagi. Senangannya kan nek bahas itu kan kok nambah padahal enggak. Itu dulu justru untuk membatasi, ya. Lah isi cipin dulu bang bahas. Enggak Mas iki mau kan dilalah mengono gitu loh maksudnya. Gitu ya. Lah lain itu wong sing lemah lembut baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Tadi saya sampai mana? Sampai tentang kejahatan di zaman Rasulullah. Zaman wong Arab jahiliyah itu luar biasa kejahatannya. Tadi sudah saya katakan tidak mungkin kejahatan orang sekarang itu melebihi kejahatan orang dulu. Tapi yang perlu dengan pahami, kenapa saat itu Rasulullah diutus justru dengan perangai yang sangat lemah lembut. Kenapa Rasulullah itu tidak diutus sebagai seseorang yang otot kawat baru mesi gitu ya, misal dipedang ora apa-apa, dipanah ora apa-apa gitu kan. Ngomong sing kurang ajar, sing tebas mati. Kenapa tidak seperti itu? Padahal itu kejahatannya luar biasa. Ya paham ya? Kenapa justru Kanjeng Nabi diutus dengan perangai yang sangat lemah lembut? Karena ternyata lemah lembut itu yang bisa mengalahkan itu semua. Loh, keras itu keras tidak mungkin rampung. Ya, tidak mungkin bisa selesai. Sing ngono ya banjir darah. Kanjeng Nabi tidak apa-apa, putrane kan diajar kan seperti itu mestinya. Kanjeng Nabi kebal, saiki pengikutnya kan mesti seperti terus. Tapi ketika Kanjeng Nabi lemah lembut seperti itu, ya sudah tidak ada alasan. Musuh untuk balas dendam itu tidak ada alasan. Aku harus balas dendam ning Muhammad, alasanku apa? Enggak ada. Kanjeng Nabi lemah lembut tuh, harus didendami dendamnya bagaimana? Enggak ada. Ini kan menjadi pelajaran yang penting. Kenapa di saat kemurtadan ya bahasanya nenggune jahiliyah itu kejahatan. Jangankan wong liya, Sayyidina Umar sendiri yang waktu belum masuk Islam saja pernah mengubur hidup putrinya. Ya gitu kan.
Sampai seperti itu kan wis luar biasa. Itu saja kok Kanjeng Nabi diutus menjadi pribadi yang lemah lembut. Sampai satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mempunyai doa. Doa ini selalu saya pakai ketika berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu cuma Rasulullah. Yang lain enggak ada. Nabi liane tidak sabar. Nabi Nuh dinyet dan lain sebagainya, ya wis paringi banjir Gusti, mubar kabeh kelelem mboten napa-napa. Hancur semua. Nabi Musa sama, Nabi Isa sama. Wong Kanjeng Nabi tok. Sampai kan ngeten ya, ketika Kanjeng Nabi terluka itu dahinya berdarah, bibirnya pecah ya, gusinya berdarah, diduni, dilempari dan lain sebagainya. Ya, Sayyidina Umar kan tidak terima. Loh Kanjeng Nabi sampean kan duwe donga. Mbok donga sedelok ngono lho men kae rampung kabeh. Kanjeng Nabi sambil menahan darah yang bercucuran itu Kanjeng Nabi jawab, kenapa saya tidak membiarkan darah ini jatuh? Karena wis menjadi undang-undang. Kapan ono darah Rasulullah Muhammad SAW tiba ning tanah dan itu disebabkan oleh penganiayaan, artinya ya, gunung mesti langsung bertindak. Gunung itu sudah sanggup komando, langsung dihancurkan semua. Bumi wis langsung bertindak. Makhluk-makhluk mesti ora lilo gitu. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak boleh darah ini sampai jatuh. Tetap diusapno meneh ning awak. Bar ngono terus dongane piye? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugi panjenengan maringi hidayah tengene kaume kula. Kaume kula niku tiyang-tiyang sing mboten ngertos. Mereka itu tidak paham. Kalau mereka paham pasti udah menyakiti saya. Itu kan aneh, Mas. Ya aku sampean kan disinggung sithik wis cincing-cincing ya. Foto-foto ndok wong kok itu ya. Iya kan? Paling-paling nek mandan sing mandan bijak sithik ya. Nyong ki wong engger kowe apik ya nyong apik. Ya. Kowe kapan kowe gitu kan? Nyenggol aku, awas gitu kan. Iku kan sing wis mentok wis rumangsane wis paling jos paling, padahal ulangannya Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kuwi tingkate jebong biasa. Nek Kanjeng Nabi disakiti pun tetap balasane tidak menyakiti, justru mendoakan, memberi dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Wah, angel banget sih lain aku bahasanya. Jadi ini sebenarnya bukan di masalah bahasa nih. Lain lembut itu kan ya wong nek bahasa wong kan karakter ya. Karakter lebih kepada hati sebenarnya. Ya ono wong kadang ngomongane nada bicaranya kasar tapi sebenarnya dia penyayang. Apa bahasanya? Wajahnya ya wajah. Apa bahasa? Hatinya Hello Kitty itu ya. Ya seperti itulah. Tamang preman hati Hello Kitty makanya seperti itu. Mas Samsul halus nyoba jeruk. Bisa dipahami ya, kita belajar menjadi orang yang lain, pokoknya. Dan saya rasa kita ini yang sudah di yayasan ini gitu ya, di sedekah bergerak atau di komunitas apapun yang di situ bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, insya Allah sudah punya jiwa-jiwa ini. Saya setuju jiwa ini ya. Aku sampean paling sing paling dhuwur iki ketoke aku sampean tetep udah tegel nek ana wong sing nembe sengsara. Walaupun mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi nek ana dulur utawa kanca sing nembe susah, ketoke aku sampean tetap susah. Nek ana kanca-kanca sing do bahagia, aku sampean ketoke tetap melu bahagia. Itu kan wis paling dhuwur deh. Masalahnya nek diwale ini bahaya. Wong kok senengane ngger kancane susah malah lunjak-lunjak senenge sak kule. Kapus kowe. Wong kancane bahagia ke sedih sak aduh repot. Insyaallah kita mulai belajar. Terus yang ketiga siapa? Urima ala nari kullu hajinin lajinin sahlin atau sahlin. Sahlin itu apa? Sahlin itu kali ditulis sin ha lam. Siapa mereka? Sahlin itu wong sing gampangan. Orang yang tidak pernah mempersulit sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bisa dibuat mudah. Paham ya? Jadi udah angel gitu loh. Kan ada wong sing senengane angel. Kenapa
kesinggol sithik ora. Iki tetep gawe jalur hukum ya. Ini ada ya. Oh, banyak. Ora lah. Iki kudune sedina tok gawe status ping 18 dhisik. Kayak bar kuwi aku nembe lega, waduh bahaya. Ora. Iku kudune tak hukum. Ini sanksi sosialnya kamu harus ada nih, pokoknya sanksi sosial banget. Ya terus disupai disebatan gitu ya. Sahil itu orang yang mudah, gampangan. Dia udah, iya, penakan lah, serongnya penakan. Tidak apa, selalu ada solusi nih, gue permasalahan-permasalahan. Orang berbelit-belit, orang seneng nyusahna wong itu Sahil. Gini, kayak semisal kita itu, semisalnya sebenarnya kita sendiri itu punya masalah. Saya yakin ndak ono wong sing ndak di masalah. Wong menungso urip ning dunya. Dunya itu darul mamari, tempat telewat, darul kadurat, tempat apa reget itu dunya, darul mihan, tempat coba itu dunia. Maka pasti semua orang mesti punya masalah. Tapi mbok yo nek sampean kepengin dadi Sahil ini, ketika ada teman atau saudaramu yang sudah niat dolan nggonmu sowan dengan membawa segudang masalahnya, ya. Terus nggonmu cerita curhat, maka dengarkan curhatnya. Ya Mas cerita, ndak apa-apa Mbak cerita, cerita. Ki solusinya ya solusinya ki mungkin kayak gini loh, kayak gini. Seperti itu. Ojo pakai cerita sih. Lah masalahmu mau kecil nyong masalahnya. Utangmu mau 100.000, wah utang kurang juta. Ya Mas, dia datang ke rumah, itu wis mantep banget tak ngomong kono untuk solusi gitu loh. Aja diwalek nanti. Solusinya nangis banget. Wah, kowe masalah. Masalahmu ki simpel tenan lah. Nunggu diputus pacarnya nyongnya wis cerai dia wis. Enggak, artinya itu seperti itu. Maksudnya kan kita ambil yang iya, diambil yang terendah terus yang dhuwur itu maksudnya. Mas lah, Jan, aku seneng banget malah bocah minggat, malah dia minggat. Sesuk iso bali meneh aku lho sing ditinggal bojoku Sulawesi. Aja Mas, kowe dindem bae wis usah diceritakno. Men wong iki puas itu lho men cerita, kok kayak solusi nek kamu punya solusi. Gini, sing dina Umar tak ceritani iki. Sing dina Umar itu sangare, Mas aku saya kecil ndak napa-napane. Sing dina Umar itu ora umum sangare. Sebenarnya menungso. Sayyidina Umar ketika berjalan saja, bekas jalannya iblis tidak wani lewat yang kono. Saking sangare. Ora temu menungso jing sebelah Sayyidina Umar itu. Tapi kalau dengan istrinya, nyuwun sewu nggih. Ya mengkeret kayak gini ya. Itu ada itu kisahnya. Sayyidina Umar itu pernah dia neng omah, ada sahabatnya yang datang. Lah, di dalam omahe Sayyidina Umar itu kan ada jendelanya ya, jendela sing ning kono ketok dingetiko adoh. Sahabat datang itu karena beliau adalah Amirul Mukminin, ya ini cara mungkin. Iki bocah iki ning omah diwamuk bojone. Yang tukang pengamuk itu. Wamuk bojone dikeraus nek cara wetan ya. Wis mbok sing lanang ngomong bisane sing wedok ngomong ping 12. Dijelasno akeh arep jelas ora perlu butuh penjelasan. Lah ora dijelasin sing priwe bener. Aku ora butuh penjelasan lho. Nek ora butuh penjelasan terus piye iki masalahe ora butuh. Aneh kan wedok itu aneh. Wangel. Ngomong sampai yang kondisi tak celok. Aku ora butuh penjelasan. Lah terus butuh apa? Iya kan? Pokoknya ngono lah pokoknya lah. Dia itu datang tapi melihat teko aduh kuwi ngerti Sayyidina Umar juga lagi posisi mengalami hal yang sama. Bojone lagi aduh Sayyidina Umar menang baik. Terus wongnya arep bali. Ketika arep bali Sayyidina Umar kan ngerti wong ketok. Mas, ini Mas. Lah mboten wis ngene-ngene apa kok? Yo wajeng sowan lah yo sowan mengene kene. Mboten lah. Lho, ora kepriye Mas? Lho ajeng wangsul mawon.
Kene bae kene lihat jajal cerita. Nah, kula niku teng omah didiamuk bojone. Terus mriki niku kula ajeng curhat, tapi jenengan malah sami mawon. Jenengan malah sami mau di kraos ini kepripun kula jare curhat. Nah, Mas. Saya di nomor nih. Kita termasuk sahal ya. Di dalam posisi yang sempit seperti itu, beliau tetap memberikan nasihat. Mas, ini di situ terus keluar hadis. Kemudian saya tidak umar hadis asar, hadis sahabat. Nah, hadis Nabi kan hadis kan ini hadis Nabi. Kalau hadis sahabat hadis apa? Dan Sayyidina Umar langsung hadis. Mas, ini rumahnya ya. In sobat saya sampai hafal. Sampai terus aja ngomong, batunya apa ya sering dikerawas. Diwale, aku seringnya solusi. Enggak, ya sebetulnya kalau sampai anak. Gulalah aku hafal itu karena kisah itu sangat menarik. Manusiawi sekali kisah itu. Langsung yang nomor insobarta Mas, rumahnya ya insobarta mahu amrullah wa kunta maksuro. Tapi wa injazata mahu amrullah wa kunta maksuro. Mas, nek kue sabar ngadepi segala sesuatu yang terjadi. Nek kue sabar, takdir Allah podo izin melaku. Takdir Allah ini mahu amrullah itu masih takdir Allah melaku. Orang mungkin goro-goro kue sabar terus bojomu ndak raos ndak. Wis tulisannya kue anjen kudu diamuk dino iki. Tapi nek kowe sabar, ya, madu amrullah wa kunta majrun, kamu mendapat pahala. Tapi wa in jazata, ketika kamu ngersulo, nggih, apa bahasane? Muring-muring, terus sedih dan lain sebagainya lah, protes terus. Madu amrullah kados ya saiki terus ya. Madu amrullah, perkarane Allah tetap mlaku. Guru-guru kowe ngersulo terus gak sido diomongi enggak, tetep wis takdirmu ngono wis dilakoni bae. Tapi burinane waktu tamazun kamu dapat dosa. Maka pertimbangannya sama-sama diomehi, sama-sama dikerawus bojo. Nek kowe sabar untuk ganjaran, nek kowe ngersula untuk dosa kowe milih. Masalah padha-padha lho. Mending ndi ana Gus. Suraku mending sabar. Karo kukur-kukur ngene ora masalah. Itu sahel Sayyidina Umar. Jadi di saat yang seperti itu pun beliau tetap bisa memberikan solusi. Jadi sing gampangan lah. Ojo sing asline gampang malah diangel-angel sama. Sing angel kuwi gampang no. Iki jenenge sahel. Nggih. Itu yang nanti haram kulitnya dari api neraka. Yang terakhir adalah qorib. Siapa qorib? Wong sing akrab. Sono kene sama dulur. Wong sing ramah, dijak ngomong, dijak rembugan kuwi enak, nggih. Terus wajahnya itu selalu berseri-seri, senengane senyum. Soal wajah iki udah ono pembahasan yang kene cantik atau tampan enggak ada. Enggak ada. Masalahnya ono wong sing ayu banget tapi jelei ada. Mantan ya. Batine Rasida ya. Aslinya kayak wong apik tapi peringkatnya levelnya dadi aneh masalahnya dari situ karena aku kan sombong gitu ya. Iya, ono wong sing ganteng wajahnya tapi nyangiti pirang-pirang. Ono wong sing wajahnya jadi biasa banget, jadi malah hampir ngerti hawane iki bocah drenges itu ya apa bahasanya ya. Gluwehan gitu ya. Tapi nek ketemu itu seneng. Masalahnya deknen ki korip itu akrab. Iya ramah, omongannya akeh apa bahasane, kemrewek, grapya itu ya. Yo kancane teko terima lagi ngomong anu Agila Bobin, aku masak buah ke, tak masak no iki, Bang. Memangnya pada guys itu loh. Itu korip itu seperti itu. Akrab sama dulur itu. Jadi jangan dikira orang-orang yang seperti itu wong biasa, bukan. Mereka itu termasuk orang-orang yang kulitnya haram tersentuh api neraka. Wah, iya Bima aku dilebokno kutub ya Bim ya langsung ya. Iya, dilebokno kutub ya Bim ya. Ya intinya seperti itu. Jadi wong sing akrab lah, sing sama dulur itu. Ya, budui ngono lho ya. Sapa ta sing gak kenal budui itu ya. Iya. Walaupun hawane yo kadang ngomeni barang itu main tuh bangsane. Kok nek dilekno sithik utung itu, tapi ya akrabnya ya memang di sana. Kawan bayi.
Tapi udah salah baru tuh ya Mas ya. Gawan baju dok ora salah baru. Baru kita membuka. Iya, terus pokoknya dengan cara kamu, yang penting kamu akrab lah sama dulur kalau konco kalau. Dan saya menemukan ini yang sudah bergerak ini saya menemukan. Jadi ketoknya wonge iya yo. Ngene lah di acara-acara sing anggere wong teko karo anake cilik ana sing izin belen barang. Wis bocah-bocah SD. Jadi digawani kabeh. Ya ini dadak ana sing nggo krendeng, ana sing nggo masakan apa ini itu. Iya. SDM-nya jadi sebenarnya rendah. SDM-nya rendah. Ya wong desa apa tak ngertine apa tak. Tapi ngertiku ki aku arep ketemu dulurku. Aku nek gak iso nyenengno aku mau nyusahno. Aku mulanya nyenengno apa sebenarnya dulurku apa? Wah jaket kamu tak gawane kamu dan lain sebagainya. Itu saja. Itu simple sederhana tapi justru 4 orang ini adalah orang-orang yang kulitnya haram tersentuh api neraka. Bisa dipahami ya? Yang pertama hajin, yang kedua layin, yang ketiga sahil, yang keempat korib. Hajin itu wong sing tauhide mantep, nggih, jiwanya tenang, duhir batin, bijak dan lain sebagainya. Roto abot itu tapi ya tidak mustahil. Yang kedua layin itu lemah lembut dalam sikap, dalam hati, kasih sayang dan lain sebagainya. Sahil itu tadi gampangan, udah seneng ngel-ngel masalah. Terus yang terakhir korib itu akrab sama dulur. Itu gitu. Nah, semoga kita dipelihara Allah, dijaga untuk bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Walaupun mungkin kita belum pantas untuk masuk surga, tapi kalau diberikan Allah haram kulit kita tersentuh api neraka, ini kan luar biasa. Kata ya, dari saya banyak sekali kesalahan kekhilapan, mohon dimaafkan. Iktafaitu nabi kalami lawajatu minil khoto'an arjumikumul afwa ihdinas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi abina fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi ummina fa innahum la ta'lamun. Allahumma hdi ahlina fa innahum la ya'lamun. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ilahi alimna min ilmikal mahzun. Allahumma adkhilna mudkhala syirki wa akhrijna mukhraja syirki wa ja'alna min ladunka sultanan nansura. Allahumma ja'al samirutana khairan min alaniyatina wa ja'al alaniyatina sholihatan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana waqdi hajatina waqsir amwalana wa auladana wa habib linasi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan dan mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. One.